Yang pertama, kalau dia yang dikhawatirkan adalah anaknya, maka dia wajib membayar fidyah. Kalau yang dikhawatirkan dirinya sendiri, dia wajib mengqadha. Kalau yang dikhawatirkan kedua-duanya, maka wajib membayar qadha dan fidyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Salam Channel Kanegaran. Tentunya masih di program Ngopi Ngobrol Pintar. Ngobrol Pintar. Baik, salam warganet dan salam channel Kanegaran. Sesuai apa menjadi janji kami, bahwasanya pada hari ini kita kedatangan seorang narasumber, yaitu Ibu Jazaamil Husna SOS. Jadi siapa beliau? Beliau adalah salah satu anggota LDNU Kota Probolinggo, yaitu Lembaga Dakwah Nasional, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, dan juga beliau saat ini menduduki di Komisi Perempuan MUI Kota Probolinggo dan pembina Pondok Pesantren Al-Masuri. Nah, Assalamualaikum Ibu Husna. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu, masih kita semangat. Selamat datang di Salam Channel Kecamatan Kanegaran. Dan perlu diketahui bahwasanya Ibu, di Salam Channel kita juga mempunyai program ngopi ngobrol pintar. Itu nanti isinya kita di ngopi ini ada promosi, publikasi, edukasi, dan karena informasi. Puasa nggak ada ini kopi. Ya, karena kalau ini bukan ngopi. Enggak ngopi. Ngopinya ngobrol pintar. Ngobrol tapi pintar. Ibu Bu Husna, di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja terkait puasa, karena dalam bulan puasa ini ada beberapa pandangan yang mungkin menurut fikih. Nah, sebenarnya puasa dan wanita. Mungkin bisa dijelaskan Ibu Husna. Boleh perkenalan terlebih dahulu kalau mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di bulan puasa ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam ngobrol pintar di channelnya KUA di Kecamatan Kanegaran. Oke, untuk siang hari ini kita akan membahas mengenai fikih wanita dan puasa. Berhubungan dengan wanita, tentunya yang berbeda dengan kaum Adam, kaum laki-laki. Salah satunya, itu adalah adanya rahim. Kalau laki-laki tidak punya rahim, kalau perempuan punya rahim. Sehingga apa? Ini pun Allah memberikan hal yang spesial dalam Al-Quran berhubungan dengan rahim wanita yang akhirnya menelurkan beberapa aturan khusus, fikih khusus untuk perempuan, yang ini bisa hanya untuk perempuan tapi juga bisa mengenai laki-laki. Nah, ini adalah sebuah informasi Bu Husna. Kita juga masih belum tahu, mungkin nanti bisa disampaikan kepada warganet, warga Kota Probolinggo, khususnya Kecamatan Kanegaran. Monggo, Bu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Namanya wanita kan identik dengan cantik. Ini pun juga kalau kita lihat Al-Baqarah itu surat kedua. Ayatnya juga cantik, 222. Jadi duanya triple 4 kali. 222. Sampai 4 kali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Ini ketika Nabi Muhammad ditanya oleh para sahabat tentang darah yang keluar. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Apakah sebenarnya itu haid itu ya Rasulullah? Gitu. Qul huwa adza. Katakan wahai Muhammad, dawuhipun Gusti Allah, qul huwa adza, bahwasanya haid itu adalah darah kotor. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, berhubungan dengan darah yang keluar dari nyun sewu. Jadi kan ada jalan yang di bawah itu ada dua, yaitu jalan depan yang biasa kita sebut dengan kubul, dan jalan belakang yang biasa disebut dengan dubur. Ini tentunya dari farji seorang perempuan, berarti jalan depan. Itulah yang namanya haid. Itu terjadi karena adanya rahim itu tadi. Maka laki-laki tidak mengalaminya, kecuali yang dari jalan belakang. Apa? Ambeien. Itu bahaya. Berbeda itu. Berbahaya semuanya kalau tidak tepat. Nah, ketika
berhubungan dengan rahim yang akhirnya ada, kalau secara ilmu biologi itu ada indung telur yang luruh sehingga menjadikan darah keluar setiap bulannya. Nah, itu ada teman-teman atau runtutan dari selain head itu sendiri. Oh, jadi wanita itu mengeluarkan darah itu bukan hanya head saja. Masih ada teman-temannya. Masih di belakangnya masih ada. Masih ada banyak. Gitu. Maka secara global perlu dipahami, selain head ada juga nanti masih berhubungan dengan rahim itu adalah darah wiladah. Darah yang bareng dengan keluarnya bayi yang diambil dari kata waladun, anak itu gitu, tadi ya. melahirkan. Ya, Ini ya. bapak-bapak juga harus tahu, bahkan Dawuhipun Al-Imam Ghazali wajib mengetahuinya. Karena apa? Seorang laki-laki ini dia bertanggung jawab pada istri dan anak-anak yang termasuk anaknya juga perempuan. Bahkan mantunya mungkin. Nah, kemudian ada juga nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Tentu berbeda dengan darah wiladah tadi. Nah, di luar itu ada darah yang bukan dari head, bukan dari wiladah, juga bukan dari nifas. Yang namanya adalah darah rusak atau sakit atau biasa disebut darah istihadah. Darah istihadah ini biasa disebut dengan darah penyakit. Nah, hikmahnya apa? Kok ada darah istihadah ini? Biasanya terjadi pada seorang perempuan karena ketidaknormalan pada fisik ataupun mentalnya. Metabolismenya. Maka itu ada aturannya. Bagaimana? Yang pertama, untuk darah head sendiri itu bisa dikatakan darah head. Kalau pada channel sebelumnya sempat disampaikan oleh ketua saya Pak Ustadz Ufron tentang apa itu tadi ya? Yang berhubungan dengan tidak bolehnya puasa itu karena head. Hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, diwajibkannya puasa karena sudah wajib balik. Nah, ini bisa menjadi pertanda balik juga. Oh gitu. Ketika seorang perempuan, kalau secara umum itu kan balik itu umur 15 tahun, baik laki-laki atau perempuan otomatis. Nah, kalau perempuan usia belum 15 tahun tapi sudah keluar darah, ini maka bisa terbagi menjadi darah head ataupun istihadah tadi. Oh gitu. Kalau yang istihadah itu tetap wajib puasa, tetap wajib sholat. Kalau sedang haji boleh melakukan tawaf sa'i dan lain sebagainya ataupun umroh. Berbeda, pokoknya boleh. Yang namanya apa itu istihadah itu diperbolehkan untuk beribadah yang lainnya. Tapi yang tiga tadi, head, nifas, wiladah itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, itu yang diharamkan kan ya? Dilarang, dispensasi istilahnya. Dispensasi, Kemudian balik lagi pada darah head itu tadi. Maka darah head ini aturannya ketika seorang perempuan sudah usia 9 tahun, minimal ini ya. Ya minimal 9 tahun kurang 15 hari paling gampangnya. Jadi 9 tahun masih kurang 15 hari karena hitungannya adalah hitungan komariah, perputaran bulan. Kalau kita kan yang biasa dipakai di kalender Masehi itu perputaran matahari. Maka ini fikihnya diambil dari perputaran bulan. Nah, itu 9 tahun kurang 15 hari dia sudah mengeluarkan darah, seorang perempuan tadi. Oh gitu. Kok sudah mengeluarkan darah dan minimal keluarnya itu 24 jam. 24 Jadi 24 jam keluar darah terus, maka dia sudah dikatakan balik, berarti sudah mengeluarkan darah haid itu tadi. Tapi kok dia umpamanya umur 9 tahun kurang, ya katakan 8 tahun sajalah. Sudah mengeluarkan darah walaupun 24 jam, belum bisa dikatakan masih belum bisa. Belum bisa. Gitu. Itu namanya istihadah. Maka orang tuanya harus tanggap, jangan-jangan ada metabolisme yang ada dalam tubuh anak tadi yang terganggu. Nah, itu hikmahnya seperti itu. Allah memberikan segala sesuatunya pasti ada hikmahnya. Nah, maka tadi belum dikatakan darah haid, tapi darah istihadah. Maka dia belum termasuk balik. Untuk tanggungan-tanggungannya masih menjadi tanggungan orang tuanya. Termasuk bagaimana kalau dia tidak sholat, tidak puasa, itu masih yang kena dosanya itu orang tuanya. Gitu. Tapi kalau sudah balik, itu yang menanggung adalah
dirinya sendiri, gitu. gitu ya. Aturannya balik itu seperti itu. Jadi yang menanggung misalkan yang belum balik itu yang Orang tuanya. Orang tuanya ya. Orang tuanya. Oh, Karena dia belum terkena syariat agama, Iya. belum terkena hukum Belum syariat menanggung dosanya sendiri, Belum. orang tuanya belum menanggung putrinya kan seperti itu. Andai Iya. kata masih ikut orang tuanya, masih ikut. Makanya kalau ada anak nakal belum balik, maka ya yang kena orang tuanya. Bagaimana mendidiknya? Lah gitu kan. Bagaimana akhirnya kembalinya seperti itu. Ya itu suka dukanya orang tua. Iya. Terus kembali pada darah haid tadi. Nggih. Berarti minimal 9 tahun kurang 15 hari keluar darah 24 jam. Iya. Dan ini ada maksimalnya yaitu 15 hari. Oh, 15 hari. Lebih dari itu tidak boleh. Tidak boleh. Sudah masuk kalau dia tidak dalam keadaan hamil, tidak dalam keadaan melahirkan, Iya. maka dia masuk istihadoh kembali. Istihadoh tadi Nggih, tuh. maka penyakit Iya. sudah wajib sholat lagi. Oh, Kalau sholat dia lagi. sholat puasa wajib puasa Ramadan tetap. Ya. Nah, kemudian yang tadi umpamanya ada beberapa kasus ketika wanita itu mengeluarkan darahnya tidak lancar. Ya, itu gimana, Bu? Nah, itu aturannya tadi. Jadi aturan minimal keluar darah 24 jam sampai 15 hari ini menjadi patokan. Oh, gitu ya. Umpamanya hari pertama, kedua, ketiga Nggak itu lancar. lancar, Ya. tapi cuma berapa jam? 2 jam, 2 jam, 2 jam Ya, gitu ya, nggih. itu, Terus kemudian tidak lancar, tidak keluar. Ya. Keluar lagi, tapi di Ya. total sampai 15 hari itu ada 24 jam, maka itu sudah masuk haid. Oh, gitu. Kalau belum, maka Sampai 15 hari. istihadoh lagi. Oh, Nggih. gitu. Aturannya 15 hari. 15 hari ya. Nggih. Nah, kemudian ada aturan lagi antara haid yang pertama, haid yang katakan bulan apa sekarang? April. Bulan April. Sama bulan selanjutnya. Ya. Maka ini harus minimal sucinya 15 hari. Andai kata sekarang tanggal Minimal. 12, berarti sampai 15 hari berarti sampai tanggal 27. Kata satu aja ya, Iya. paling gampang tanggal 1 ya. Ya, tanggal 1. Katakan iya. tanggal 1. Tanggal 1. Sampai tanggal 7 Sampai keluar tanggal 7, darah. ya, heeh. Nah, tanggal 10 aja wes, Tanggal segenap-genap. 10, ya. Tanggal 10 keluar darah. Kemudian tanggal 20 kok sudah keluar darah, baru 10 hari kan? Ya, baru 10 hari. Maka belum dikatakan haid, itu namanya istihadoh. Oh, Tetap gitu. wajib puasa kalau lagi puasa. Oh, enggak apa-apa Sampai ya. enggak apa-apa, wajib memang. Sholat juga harus. Oh, Hanya gitu. saja nanti ada caranya sholat. Hmm. Nah, ini tadi berarti dihitung umpamanya tanggal 20 sampai tanggal berapa ya? 27. Ya, 27. Keluarnya ya tanggal 20 sampai tanggal 27. Maka ini harus dipenuhi 15 hari. Oh, 15 hari dulu. Sucinya. Sucinya, ya. Berarti dia harusnya bisa keluar darah masuk haid lagi. Ya. Kan karena dari tanggal 10 ditambah 15 berapa? 25. 25. Nah, maka yang 5 hari tadi hitungannya istihadoh. Istihadoh itu. Yang 2 hari baru dikatakan haid. Oh, yang 2 hari gitu. berarti tanggal 26, 27 itu baru dia tidak puasa, mengkodok pada hari yang lainnya. Oh, gitu. Jadi ada aturannya seperti itu. Nggih. Kemudian yang berhubungan dengan haid. Yang kedua, anak turunnya dari haid tadi termasuk adalah wiladah. Wiladah. Nah, wiladah ini aturannya adalah pokoknya darah yang bareng dengan keluarnya bayi, menyertai. Yang menyertai. Menyertai dengan keluarnya bayi itu namanya adalah wiladah. Wiladah. Nah, ini macam-macam. Ada yang orang melahirkan normal, ada yang sesar. Baik normal ataupun sesar, maka tetap itu namanya darah wiladah. Kalau namanya darah wiladah sudah ada hukumnya, maka dia kalau sudah suci wajib mandi besar setelah selesainya wiladah tadi. Oh, mandi besar. Itu Mandi wajib besarnya suci kan harus ya? ada sesucinya. Tadi haid juga, Ya. haid harus mandi besar, Ya. haid. Wiladah harus mandi besar, wiladah. Ya. Nanti nifas juga gitu. Oh, gitu. Kalau istihadoh tidak. Oh. Jadi istihadoh itu tidak seperti orang suci saja, tapi dia dalam keadaan keluar darah berarti sakit, gitu saja. Gitu. Nah, kemudian kalau yang wiladah ini kasusnya rata-rata seperti ini umpamanya. Sudah waktu oleh dokter diprediksi seorang ibu ini melahirkan katakan tanggal 10. Tanggal 10. 10 April gitu Ya, nggih, karena nggih. sudah masuk 9 bulan lebih gitu Ya. umpamanya. Kemudian tanggal 9 katakan, sudah kan kurang dari prediksinya. Ya. 8, 9 sudah ada percak-percak darah yang keluar. Iya. Karena ini sudah mendekati persalinan, maka hukumnya bisa dikatakan sudah darah wiladah. Oh, darah wiladah. Nggih, maka dia kalau dalam keadaan tadi kuat puasa ya katakan Iya. Ramadan, dia sudah tidak wajib puasa. Puasa. Nah, sedangkan ada juga kasus seorang perempuan
hamil, tapi setiap bulannya itu mengeluarkan darah, seperti biasanya. Ada beberapa seperti itu. Oh, ada ya? Ada seperti itu. Saya pernah mengalami sampai 4 bulan. Maka secara hukum mazhab Syafi'i yang saya sampaikan, Imam Syafi'i itu tetap dihukumi haid seperti biasanya. Berarti nggak wajib puasa? Tetap tidak wajib puasa. Iya, tidak wajib ya puasa, kalau pas kan, puasa. Ya, umpamanya dia hamil 4 bulan. Ternyata haid keluar darahnya. Maka dia dihukumi hukum haid. Bukan wiladah tadi. Bukan wiladah kan. Tapi haid karena masih jauh dari jadwal persalinan. Hukum haid. Maka dia tetap seperti biasanya dihitung aturannya haid 1 hari sampai 15 hari. Kalau masih dalam ini berarti seperti biasanya haid biasa. Gitu. Tapi dia dalam keadaan hamil. Karena pada normalnya kan tidak haid. Hanya mungkin karena ada sesuatu sehingga dia tetap keluar darah. Hukumnya darah haid, bukan istihadah. Bukan istihadah. Kemudian yang terakhir yang menyertai adanya rahim dan ovum itu adalah nifas. Nifas itu adalah darah. Kan gini, setelah melahirkan bayi itu keluar bersama darah, dibersihkan. Itu kadang ada yang tidak keluar darah dulu, ada yang langsung. Nah, darah yang keluar setelahnya itu namanya darah nifas. Oh, gitu. Aturannya darah nifas itu maka paling sedikitnya adalah 1 tetes atau sacrit gitu bahasanya orang Jawa. Itu terjadi pada putrinya baginda besar Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah binti Rasulullah, Fatimah Zahra. Pada wanita lain saya belum pernah melihat kasusnya. Jadi memang karena wanita spesial oleh Allah tidak diberikan meninggalkan sholat. Jadi setelah melahirkan langsung mandi wiladah, keluar nifas langsung mandi lagi, tidak meninggalkan sholat sama sekali. Nah kalau orang sekarang ya abot. Iya, makanya itulah yang menjadi keistimewaan kan gitu zaman-zaman dahulu, zamannya Rasulullah spesial ini. Nah, kemudian kalau tadi aturannya paling sedikit itu orang nifas adalah 1 tetes, umumnya 30 sampai 40 hari. Maka dia kalau umpamanya seperti ini melahirkan pasan ya, bulan April biasanya full sudah 1 bulan dia tidak puasa. Karena kan kena nifas itu tadi. Umumnya 30 sampai 40 hari. Maksimalnya 60 hari. Oh, gitu. Kok lebih dari 60 hari umpamanya tanggal 61 kok masih keluar, maka 61 tadi masuk istihadah. 61 dan seterusnya istihadah. Sudah wajib mandi besar, sudah wajib melaksanakan puasa kalau pas puasa, sholat juga seperti itu. Oh, gitu. Nah, kemudian berhubungan dengan melahirkan tadi. Yang berhubungan dengan kalau nifas sudah jelas. Nifas, dalam keadaan nifas dia wajib tidak puasa, bisa mengqadha pada bulan yang lain, pada setelah nifas gitu pada hari yang lain. Kemudian kasusnya biasanya ada pada ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui. Kadang ada yang saya takut nanti kalau saya puasa anak saya ini nanti ASI-nya kurang. Yang gini. Nah, pendapat seperti itu gimana, Bu Bosna? Ya banyak orang-orang di masyarakat kan gitu, kayak khawatir saya nanti kalau puasa kan otomatis nggak makan, ASI-nya berkurang, asupannya berkurang, padahal anaknya belum makan apapun selain ASI. Benar. Nah ini maka dalam fikih, dalam aturan yang di mazhab Syafi'i lagi yang saya sampaikan, itu ada beberapa aturan. Yang pertama, ketika sang perempuan tadi khawatir kalau saya ini umpamanya lagi hamil, hamil atau menyusui sama nggih. Kalau saya ini nanti puasa, saya khawatir anak saya ini nanti kekurangan gizi. Berarti mengkhawatirkan anaknya. Maka nanti dia wajib qadha. Qadha mengganti puasanya. Yang lain dan membayar fidyah. Oh gitu. Berarti persyaratan fidyah sama seperti itu ya. Berarti yang setiap harinya kalau memang kalau yang dikhawatirkan anaknya, maka dia hanya membayar fidyah. Oh, fidyah. Oh gitu. Kemudian kalau yang dikhawatirkan itu adalah dua-duanya. Dirinya sendiri dulu. Diri sendiri. Saya kalau sekarang lagi menyusui atau saya sekarang lagi hamil. Nanti kalau saya itu puasa saya pingsan, katakan gitu, saya darah rendah, nanti bisa merepotkan orang banyak, maka saya tidak puasa. Yang dikhawatirkan dirinya sendiri. Maka di hari lain dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Oh gitu. Jadi kalau yang dikhawatirkan anaknya,
itu dia hanya membayar fidyah. Nggih. Kalau mengkhawatirkan dirinya sendiri, Iya. maka dia Kodok. Nggih. dan membayar kodok, mohon maaf nggih. kodok. Nah, kalau dua-duanya yang dikhawatirkan, saya khawatir saya nanti pingsan, anak saya juga lemes, maka di hari lain dia wajib mengkodok dan membayar fidyah. Berarti dua-duanya harus dipenuhi. Enggih. Oh, Jadi gitu. Jadi ada tiga statement tadi ya, Ya, 3 statement. dalam mazhab Syafi'i ini. Yang pertama, kalau dia yang dikhawatirkan adalah anaknya, maka dia wajib membayar fidyah. Kalau yang dikhawatirkan dirinya sendiri, dia wajib mengkodok. Kalau yang dikhawatirkan kedua-duanya, maka wajib membayar kodok dan fidyah di hari yang lain kalau puasa Ramadan. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Nggih. Terus ini ada satu lagi, tadi berhubungan dengan sholat yang istihadah. Iya. Ini penting sekali Iya. saya sampaikan, karena ini agak susah. Ini sebenarnya bukan hanya berhubungan dengan perempuan, tapi bisa dengan laki-laki yang beser. Beser itu pipis terus itu. Itu biasanya pada usia sudah senja. Ini Kelep. biasanya apa ya kalau orang Anyang-anyangan. anyang-anyangan. Anyang-anyangan tapi yang parah ini ya. Iya, Jadi waktu sholat tetap keluar cerit Iya, gitu. Nah ini sama. Cara sholat orang yang anyang-anyangan tadi, Iya. apa istilahnya beser, dengan yang istihadah. Iya. Itu menggunakan cara fikih hadas kekal. Kan hadas berhadas terus. Iya. Nah itu bagaimana caranya? Yaitu ketika wanita tadi dalam keadaan istihadah sudah wajib sholat, Iya. kan sudah wajib sholat, maka dia tidak bisa sholatnya seperti yang lainnya, karena memang dia dalam keadaan hadas yang langgeng, yang terus menerus, atau yang tadi walaupun laki-laki atau mbah-mbah perempuan yang pipis-pipis terus itu tadi. Ketika sudah mau melaksanakan sholat, katakan zuhur, masuk waktu zuhur, harus pas waktu masuk zuhurnya, masuk waktunya. Ya, katakan sudah masuk zuhur, maka apa yang perlu disiapkan? Dia harus mempersiapkan alat untuk menyumpali darahnya atau pipisnya agar ketika digunakan nanti kira-kira gerak sholat tidak tembus. Mungkin menggunakan softtek atau pampers. Pokoknya dikira-kira nanti saya gerak itu enggak tembus pipis saya atau darah saya enggak tembus. Maka itu siapkan di kamar mandi. Kemudian yang pertama setelah disiapkan itu tadi, yang kedua setelah pipis atau dikeluarkan dulu darahnya yang didendenan gitu, itu nanti dibersihkan, disucikan dengan air seperti biasanya. Setelah itu langsung segera gunakan penyumpatnya itu tadi. Kalau memang ada nyun sewu, apa namanya, sidi, cangcut. Ya itu kalau memang dikasih softtek, atau kalau masih sedikit tok keluarnya bisa panty liner. Kalau memang banyak menggunakan pampers ya pampers, segera dipakai. Setelah itu segeralah berwudu. Setelah wudu langsung sholat fardunya. Jangan sholat sunatnya. Gitu. Karena yang dalam fardunya dulu. Kalau setelah itu mau sholat sunat tidak apa-apa. Karena kondisinya memang berbeda itu tadi. Ada perlakuannya kan beda kan sebetulnya. Beda, benar. Jadi segala sholat, katakan zuhur tadi nggih, zuhur. Kemudian, oh ya saya belum batal, belum ngentut. Saya mau langsung sholat asar, menunggu sholat asar. Maka tidak bisa. Jadi setiap waktu sholat harus seperti itu lagi. Karena hakikatnya dia hadas langgeng, kan keluar terus itunya tadi. Sudah otomatis hadas sudah. Hadas kecil kalau memang pipis, kalau darah yo, kalau istihadah yo hadas hadas besar tapi hadas kecil nggak wajib mandi sudah. Setengah besar, setengah kecil. Tapi harus mandi besar dulu Kalau tadi 15 hari, 16 hari, katakan 15 harinya sudah harus mandi besar. Iya, benar sekali. Nanti setelahnya tidak wajib mandi besar lagi. Oh, gitu. Jadi sudah cukup pas mandi besarnya. Hanya saja caranya sholat seperti itu tadi. Memang agak susah, tapi harus ikhlas, qanaah, mengambil hikmah. Qanaahnya itu yang terpenting. Dan menerima yang takdir. Itu tadi. Nggih, ngoten. Nggih. Bu Ustazah, kita masih punya paling enggak sekitar 5 menit lagi. Atau kurang lebih 5 menit lagi. Menyikapinya sebagai seorang wanita. Jadi kita tidak kita tidak ingin membedakan dalam artian untuk yang wanita yang secara wanita muslimah. Nah, sekarang menyikapi puasa, dalam artian wanita yang normal menyikapinya puasa ini seperti apa sih Bu Ustadz? Menyikapinya dalam artian apa? Puasa sebenarnya untuk yang agar kita seperti apa yang disampaikan, jadi ya biar kita dalam menjalankan puasa ini agar kita seperti apa, terutama lebih untuk enak, yang lebih enjoy. Iya gitu.
Nah, ini kadang gini, yang namanya perempuan itu kan memang kadang kala walaupun tidak semuanya banyak keluh kesahnya. Iya. Karena memang ada qaul yang menyebutkan perempuan itu 99-nya itu adalah apa itu emosi, apa namanya, nafsu termasuk emosi, termasuk macam-macam. Yang satu hanya akal. Kebalikannya laki-laki, laki-laki itu 99-nya itu akal, satu nafsunya. Makanya baju laki-laki yo seperti itu saja modelnya, berbeda dengan perempuan yang macam-macam. Oleh karena itu kadang banyak yang berkeluh kesah itu adalah perempuan, karena itu tadi kontrolnya itu kadang kurang dari akalnya. Nah, ini yang perlu kita pahamkan sebagai perempuan. Lagi-lagi Allah itu menciptakan segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pun demikian ketika kita diciptakan sebagai perempuan harus pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang pandai bersyukur terhadapku, dawuhipun Gusti Allah, aku akan menambah nikmatnya. Tapi kebalikannya, siapa yang walah gitu yang tidak bersyukur, maka azabnya Allah juga teramat pedih. Termasuk apa? Azab itu bisa berupa karena tidak syukur akhirnya merasa kurang terus. Karena tidak syukur akhirnya ketika puasa enak ya jadi laki-laki puasa tidak perlu masak. Kita perempuan harus masak udek. Oh, cek enak Nah, itu kalau tidak pinter-pinter bersyukur. Tapi ketika kita bersyukur, alangkah luar biasanya Allah itu menciptakan para perempuan ini. Bahkan Islam melalui Nabi Muhammad mengangkat derajat para perempuan. Bahkan ibu derajatnya 3 kali lebih tinggi dibandingkan bapak. Karena apa? Salah satunya ketika perempuan itu yang tidak nampak di luar, tapi di dalam hakikatnya itu jihadnya luar biasa, itu ada yang tidak dimiliki laki-laki. Salah satunya apa? Mustajabnya doa. Itu ada pada perempuan. Nah, termasuk apa? Ketika kita memahami, kalau kita khususnya ini mungkin bulan puasa harus masak capek-capek, lanang enak turu wis libur kok kantor tok karek maem kok sahur seperti itu lagi. Itu adalah nilai plus bagi seorang perempuan. Ini agak melebar sedikit nggih. Jadi dalam landasan berumah tangga itu ada perintah wa ashiruhunna bil ma'ruf, memperlakukan istrinya ini pada laki-laki sebenarnya istrinya dengan ma'ruf, dengan baik. Nah, ini dalam kaidah landasan berumah tangga namanya muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf itu apa? Saling memperlakukan. Kalau sudah saling berarti ya laki-lakinya iya, perempuannya iya. Saling memperlakukan dengan baik. Dan berjalan seimbang. Dan seimbang. Nah, ini biasanya pemaknaannya yaitu dalam hal hak dan kewajiban yang seimbang. Nah, ini kadang ini yang sering menjadi topik yang hangat kalau saya pas lagi bina di teman-teman remaja yang enggak putri tok, kadang putra juga. Khususnya catin calon pengantin itu. Itu gini. Ketika secara fikihnya yang saya sampaikan, tapi jangan dibully dulu. Gini, ketika seorang laki-laki sudah meminta seorang perempuan menjadi istrinya, maka hakikatnya kewajiban dari orang tuanya itu diambil oleh laki-laki tadi, sang suami. Calonnya. Kalau sudah jadi suami saja, nggak usah calonnya. Nah, ini kalau kita nalar secara ilmu umum, khususnya gini aja, ilmu IPS kalau zaman dulu saya ada IPS. Kalau sekarang apa ya? Sosiologi apa enggak? Ya sosial lah gitu. Semacam itu. Nah, itu kan kalau kita ingat-ingat ada kebutuhan-kebutuhan primer, sekunder, tersier itu. Nah, kita ambil salah satu contoh yang penting adalah primer. Dalam primer itu kan ada sandang, papan, pangan. Nah, sandang, papan, pangan ini hakikatnya secara syariat Islam ini kewajiban dari seorang suami. Istri tidak. Nah, tapi kalau kita jelentrehkan, apa jelentrehkan gitu? Dipecah-pecah gini umpamanya. Yang namanya pangan dulu deh. Pangan. Makan. Seorang laki-laki berarti harus menyiapkan ini tidak mau tahu. Pokoknya istri, anak harus kenyang. Sudah gitu toh. Berarti sebenarnya laki-laki ini bukan hanya menyiapkan beras, tahu, tempe, sayur tidak. Tapi plus yang bisa dikonsumsi oleh anak istrinya. Berarti masak itu wajibannya siapa? Laki-laki. Ya kan? Karena laki-laki berkewajiban memberikan pangan
Ya. Bukan memberikan beras yang tidak bisa dimakan. Ya. Mosok beras kon ngelek bojone. Kan tidak. Nah, ini perlu dipahamkan. Ya. Kemudian ini bukan bukan gender. Iya, ini kan Saya harus pandangan, apa? Harus menyeluruh. pandangan. Ya. Kemudian sandang juga seperti itu. Kalau memang mampu silakan. Yang penting itu aturannya aurat anak istri tertutup. Itu sudah selesai. Ya. Arep apik, jelek, bagus, ya terserah. Ya. Kalau memang dia mampu, habis pakai buang sudah, habis pakai boleh seperti itu. Oh, gitu Tapi ya? kalau tidak mampu, ya Allah, mosok saya 1 bulan beli berapa kali baju, kan tidak mungkin. Ya sudah, berarti kan mosok baju kotor dipakai oleh anak dan istriku, kan tidak. Berarti dicuci, ya pantasnya disetrika biar manis ini. Berarti kewajiban pokok menyediakan sandang, kalau mau diruntut dengan nyucinya, dengan nyetrikanya. Ini kalau mau diruntut seperti itu secara fikihnya, kewajiban suami, laki-laki. Tapi saya belum ngeles loh Bu, habis ini saya ngeles loh ya. Saya belum selesai. Nah terus ada papan. Ngapa papan? Papan berarti tempat rumah. Nggak mungkin dong ngasih rumah tanpa dibersihkan, dipel dan lain sebagainya. Nah ini kalau diruntut lagi tadi, ya kewajiban seorang suami. Iya. Benar. Waduh, berat sekali, gitu. Iya. Ya memang. Makanya warisannya dapat double 2. Kalau perempuan 1, ya gak sah nuntut. Karena laki-laki kewajibannya memang lebih berat tanggung jawabnya. Nah ini bersyukur. Kalau wanita yang pintar bersyukur, akan bersyukur. Kemudian apa kewajiban dari seorang istri khususnya? Bukan perempuan secara umum, tapi istri. Cuma 1 sebenarnya. Apa itu? Yaitu apa? Taat, toat. Itu saja. Iya. Maka kemudian ketika seorang laki-laki minta bantuan untuk memasakkan, mencucikan, membersihkan rumah, ngepel, nyapu. Kalau suami minta tolong, kewajiban seorang itu balik lagi adalah taat. Maka harus melaksanakan. Tapi ketika difahami seperti ini, maka tidak ada nilai yang mubadzir. Maka nilainya adalah nilai sedekah bagi seorang istri. Oh iya. Bagaimana? Janjinya Allah bagi orang yang pandai bersedekah, maka doanya menjadi makbulah. Runtutannya itu seperti itu. Alangkah indahnya kalau seorang laki-laki memahami akan hak dan kewajibannya, istri akan demikian, maka tidak ada lagi keluh kesah. Yang ada kalau memang pas lagi down, wong namanya manusiawi, roda kan berputar. Segera kembali. Iya. Oh ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini tadi dikasih lahan pahala sama Allah. Saya membantu suami saya untuk mencuci, memasak. Pagi-pagi tek sudah harus nganu beras untuk sahur. Itu nilai yang tidak didapatkan oleh yang lain selain saya. Iya, benar sekali. Nah, itu sedekah yang luar biasa bagi seorang istri. Jadi tetap semangat dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Baik, Ustadzah Amil Husna. Jasa Amil Husna. Jasa Amil Husna. Itu terkenal loh itu, jadi mungkin perbincangan kita terbatas memang dari waktu. Jadi nanti, tapi yang pasti kita akan kembali mengundang Ibu Ustadzah Husna, ya mungkin akan dengan segmen atau mungkin dari materi-materi yang berbeda yang pastinya. Karena di satu sisi Salam Channel Kenegaraan sebuah kehormatan, jenengan bisa hadir di sini untuk sedikit menyampaikan informasi, dan ke depan nanti mungkin bisa tausiah di Salam Channel ini. Yang pastinya kita akan selalu bersinergi dengan beberapa stakeholder yang ada khususnya di Kecamatan Kenegaraan. Dan sekali lagi Ibu Ustadzah, terima kasih atas waktu yang disampaikan. Mungkin ada beberapa informasi yang awalnya kami sebagai warga atau keluarga besar di Kecamatan Kenegaraan yang awalnya memang tidak tahu, ternyata sekarang sedikit sudah agak paham lah seperti itu. Gimana Pak? Sekali lagi warganet, itu perbincangan kami atau ngobrol pintar dengan Ibu Husna. Sekali lagi apa yang menjadi sebuah informasi dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, karena bagaimanapun kesempurnaan ada milik Allah. Ada yang mau disampaikan Ibu? Itu saja. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal kita diterima oleh Allah. Kita mendapatkan rahmat, maghfirah, dan dijauhkan dari api neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, dari Salam Channel sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.